kesibukan ibu yang harus bertemu dengan orang tua ya setelah ini untuk pembagian rapat PTS. Oh iya betul. Ini dari kami saya kaitan dengan CGP Kata 5 yang melakukan wawancara kaitan dengan pengambilan keputusan di tahun 2023. Mohon maaf. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mohon nantinya ibu berkenan untuk menjawab kaitan dengan pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan. Mungkin sekolah tentunya. Tentunya ada pengalaman ya Bu ya dalam waktu dekat ini kaitan dengan pengambilan keputusan Bu ya. Ya banyak. Banyak. Contohnya apa Bu? Yang dalam waktu dekat ini yang ibu menjadi pengambilan keputusan yang menurut ibu bisa diceritakan? Berkaitan dengan ini ya sebuah apa tadi itu oke ada ya. Saya kan di sini baru sekitar 6 bulan nih. Tapi di 6 bulan itu ada hal-hal yang cukup cukup berat waktu itu saya rasakan. Jadi yaitu ketika salah seorang wakil kesiswaan saya yang baru saja sekitar kurang lebih 1 bulan lah. Oh iya. Waktu itu kurang lebih 1 bulan bersama-sama dengan saya ya di waktu kesiswaan. Tiba-tiba beliau nih mendapat sebuah kabar, saya yang mendapat kabar bahwa beliau ternyata ditawarkan untuk mutasi waktu itu. Nah, jadi saya kaget kan Pak, karena beliau, saya tahu ceritanya Bu, tapi lebih lengkapnya mungkin nanti kita ini kena Bu ya. Yang mutasi kemarin itu ya. Jadi mutasi salah satu guru saya, terutama tuh wakil siswaan saya waktu itu, yang baru 1 bulan kami bergabung Pak, bayangkanlah gimana rasanya. Oke. Jadi kaitan dengan pengambilan keputusan itu Bu ada yang kita sebut sebagai dilema etika dan atau rujukan moral Bu. Nah jadi dilema etika itu prinsipnya ketika ada peristiwa dengan 2 hal yang mengandung kebenaran dan kebenaran, sedangkan rujukan moral itu lebih enak nih Bu. Ketika rujukan moral itu ya benar dan salah kan gitu. Itu kan lebih enak ya Bu yang Tapi kalau pengen saya dilanjut untuk menanyakan dengan Ibu, kira-kira kalau dikaitkan dengan dilema etika dan rujukan moral Ibu, bagaimana Ibu identifikasi peristiwa yang Ibu sampaikan tadi dengan ada guru yang bahkan kepala wakil siswaan yang ternyata mau mutasi itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kalau itu sih saya melihat yang pertama dari sisi wakil kesiswaan saya ya, dari sisi gurunya lah ya, dari sisi gurunya ini beliau memang sudah punya cukup lama masa kerjanya, lebih dari 10 tahun. Kalau kita lihat dia memang punya hak untuk mengajukan mutasi gitu kan, kalau kita pandang dari sisi itu. Nah kemudian memang saya juga pernah sebelumnya kan kita pernah bergabung juga ya sama-sama di sini. Waktu itu sudah pernah sih mendengar bahwa dia bagaimana usaha-usaha beliau untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya waktu itu, haknya lah jadi haknya beliau. Nah jadi satu sisi itu saya tidak bisa menolak bahwa dia punya hak untuk mengajukan pindah atau mutasi. Tetapi kemudian saya juga melihat bahwa beliau punya potensi yang sangat besar untuk bisa mengembangkan sekolah kita ini, sekolah semasa kemari, kan? Apalagi beliau saya tahu itu orang yang sangat peduli dengan siswa. Nah, pernah menjabat sebagai ketua OSIS 3 tahun, pembina OSIS selama 3 tahun. Yang saya tahu juga bagaimana kinerjanya beliau sangat luar biasa. Juga banyak prestasi-prestasi yang dia capai selama jadi pembina OSIS itu. Maka itulah kemudian saya mempercayakan beliau di tahun 2000
ajaran 2022-2023 itu untuk menjadi wakil kesiswaan berdasarkan prestasi-prestasi yang dia miliki, gitu kan. Potensinya ini sangat bagus sekali, yang tentunya ini menjadi satu hal membanggakan juga. Iya benar-benar Ini membanggakan nih, dan saya punya harapan besar. Harapan besar dengan beliau sebagai wakil kesiswaan, ini kegiatan-kegiatan kesiswaan di sekolah kita akan berkembang lebih pesat. Nah, jadi tetapi sisi lain dia juga punya gitu loh untuk pindah. Nah, Pak Denny bisa bayangkan lah gimana saya bingung. Dilema itu namanya. Dilema, iya betul. Jadi maksudnya kalau itu berarti kan dilema etika Bu ya? Iya, kayaknya kasih sayang ini lebih cocok ke dilema etika. Oke baik Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Jadi untuk kasus ya khususnya peristiwa yang ada wakil yang mau mutasi ini ya, wakil siswa yang mutasi ini, itu bagaimana Ibu mengambil cara Ibu bagaimana untuk mengambil keputusan kaitannya dengan peristiwa yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi ya, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan juga kan, mau menerima ya baik, mau melepaskan juga baik juga gitu. Jadi bagaimana Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan itu? Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan juga ya Pak. Ya, sebenarnya saya baru di sekolah ini tiba-tiba langsung dapat masalah kayak gini gitu kan, yang sebenarnya tidak saya terpikirkan sama sekali, tidak saya duga. Nah, jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, tentunya saya harus mempertimbangkan dulu. Yang pertama, mempertimbangkan bagaimana dampak ataupun yang akan terjadi, sisi-sisi baik apa ya yang akan terjadi gitu. Jika misalnya ternyata memang memutuskan untuk pindah tugas atau tetap di sini gitu kan. Jadi kita harus memikirkan mengidentifikasikan beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa menjadi data. Jadi untuk ketika keputusan apa yang terbaik akan diambil oleh sekolah seperti itu ya. Kalau ke pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menghadapi ya peristiwa dilema etika seperti yang Ibu sampaikan barusan, khususnya di peristiwa wakil kesiswaan ini. Jadi apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan? Yang pernah saya yang Ibu lakukan, yang bisa diceritakan. Oke. Jadi ketika pertama saya mendengar beliau mendapatkan berita bahwa beliau ini akan dimutasikan, tentunya saya terkejut. Di langkah awal itu saya mengonfirmasikan dulu nih ke beliau akan kebenaran berita ini, gitu kan. Kemudian juga saya mencari dulu juga kejelasannya nih dari informasi yang pertama yang menyampaikan ke saya bahwa beliau akan mendapatkan tawaran untuk dipindahkan itu. Jadi saya juga langsung ke sana dulu nih waktu itu. Jadi mencari informasi kebenarannya ini seperti apa. Sudah sejauh mana sih sebenarnya langkah-langkah yang diambil, karena begitu saya masuk beliau sudah dinyatakan diajak untuk dimutasikan, karena sudah ada proses sebelumnya yang dijalankan. Nah, sementara saya kan tidak mengikuti perkembangan itu artinya. Nah, jadi saya mencari dulu, menggali dulu informasi sejauh mana yang sudah beliau lakukan. Nah, kemudian ke beliau sendiri pun saya konfirmasi. Tetapi sebenarnya hari itu juga sih Pak, saya langsung meminta beliau untuk menjelaskan ya, karena kita tidak punya waktu banyak. Karena yang bersangkutan yang memang terlibat langsung ya Bu ya. Betul. Jadi karena yang bersangkutan terlibat langsung, maka saya juga mengonfirmasi kepada beliau. Jadi memang hari
saya langsung ya. Dan saya juga meminta pendapat kepada beberapa teman dekatnya. Nah, guru teman dekat beliau yang saya tahu sangat paham dengan kondisi beliau, gitu. Sangat paham dengan kondisi beliau. Dan kebetulan ini juga wakil humas saya. Dan jadi saya juga selaku humas kan biasanya di humas tahu nih bagaimana hubungan guru dengan guru, dengan kepala sekolah, keluar. Maka saya juga mencari tahu hubungan itu dengan humas saya seperti itu. Dan juga beberapa memang guru senior yang saya tahu, saya yakin bahwa guru senior ini tahu juga bagaimana perjalanan beliau selama di sekolah. Terus apa lagi? Setelah itu Oh iya, jadi kita bertemu Pak. Jadi kita bertemu, kita ngomong secara pribadi. Saya sampaikan apa yang saya dapatkan informasi tersebut. Kemudian juga saya minta beliau menyampaikan seperti apa sih sejarahnya, dan beliau juga menyampaikan secara detail bagaimana proses-prosesnya. Saya juga menyampaikan kepada beliau kekuatan-kekuatan apa yang sudah beliau miliki, gitu kan. Jadi apresiasi, pertama sekali saya mengapresiasi bahwa beliau di sekolah kita sudah banyak berperan ya, berperan. Jadi di situ saya juga menyampaikan beberapa beberapa opsi mungkin. Semacam alternatif. Sebenarnya bukan pilihan sih Pak, gambaran apa yang mungkin akan terjadi ketika misalnya dia memilih bertahan di sini atau mengambil keputusan untuk rotasi. Ada dua gambaran. Iya. Ada dua pilihan alternatif lah ya Bu ya. Bagaimana ketika beliau rotasi bagaimana? Bagaimana karena mutasinya tuh jauh Pak Dani. Nah kalau dekat saya nggak begitu masalah ya. Ini mutasinya itu jauh dan saya terus terang ketika saya tahu beliau itu kan di Jawa ya Pak Dani. Beliau sudah memboyong keluarganya ke Bangka. Saya terus terang bahagia luar biasa. Jadi saya bahagia luar biasa. Kemudian juga beliau sudah saya lihat sangat bahagia gitu kan, sehat. Nah jadi saya berpikir gini, wah ini satu anugerah ya yang Allah berikan bahwa keluarga dia bisa berkumpul bersama di sini. Belum lama sih pada ini. Jadi di akhirnya keputusannya sudah berapa keputusan Bu ya? Waktu itu belum sih, kan kita baru ngobrol-ngobrol memberikan beberapa peluang-peluang ya, kemungkinan ya dengan gambaran tadi bahwa jika di sini seperti ini, jika kemudian mengambil keputusan tidak seperti ini. Nah itu kami membicarakan dengan beliau juga bersama beberapa teman. Akhirnya kita diskusikan bersama. Tapi intinya sebenarnya dari hati kecil saya berharap dia masih di sini. Saya kan nggak bisa maksa Pak Dani. Tapi harapan Ibu tetap di sini ya. Harapan besar dia tetap di sini. Dengan pertimbangannya kalau saya berpikir dia lebih bisa mengembangkan karirnya di sini. Nah, jadi apalagi usia masih muda gitu, masa kerja masih sangat bisa berkembang. Nah, itu yang saya bisa lihat dari potensinya, gitu kan. Sementara kalau beliau misalnya memilih untuk ke sana, memang beliau bertemu dengan keluarga besar. Ya. Tetapi ada hal-hal yang akan beliau bermula. Nah, terutama dari karirnya. Sementara di sini dia sudah punya karir cukup bagus, kemudian dikenal juga, gitu dan cukup lama di sini. Kalau sekarang kan Jawa ke Bangka bisa ditempuh dalam 1 hari. Tapi saya tidak bisa memaksa pada dia. Harapannya tetap di sini, tapi nggak bisa memaksa. Harapan di sini tapi saya nggak bisa memaksa. Akhirnya memang kami pun sepakat bahwa sempat beliau berpikir mendiskusikan bersama keluarga di rumah maupun keluarganya yang di sana. Beliau memikirkan itu dan tentunya saya meminta juga beliau untuk langsung menemui atasan kita ya, karena berita yang saya dengar itu kan dari atasan langsung. Biar juga ini ya, ada supaya konfirmasi juga ya. Langsung kan dari
dari yang bersangkutan kepada atasan kita, sehingga nggak ada miskomunikasi. Kalau saya menyampaikan kan beda. Nah, jadi disitulah akhirnya beliau kita beri waktu untuk berdiskusi, untuk menentukan. Itu kurang lebih 1 hari lah, 1 malam lah ya, waktu itu 1 malam. Tapi saya tidak memaksa. Artinya dia boleh bercerita kepada saya sesiapnya beliau. Dan saya pun waktu itu sudah harus menyiapkan diri. Apapun keputusan beliau, insya Allah itu yang terbaik. Nah, untuk beliau dan untuk kita sekolah, saya sudah harus merencanakan pada ini. Alternatif kalau beliau ternyata memutuskan untuk pindah, saya harus memikirkan nih siapa yang akan menggantikan beliau. Itu satu tantangan tentunya, ya. Itu satu tantangan lagi buat saya. Dalam waktu baru 3 bulan di sini, belum 3 bulan ya, 2 bulan. 2 bulan. Waktu 2 bulan saya sudah harus menggantikan lagi wakil kesiswaan. Nah, itu satu tantangan pada ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Kalau apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, khususnya kaitan dengan peristiwa ini dalam pengambilan keputusan dalam yang berkaitan dengan dilema etika yang efektif yang dilaksanakan itu apa yang dirasakan itu apa? Ternyata komunikasi secara jujur dari hati. Saya rasa lebih efektif kan. Kemudian juga berkomunikasi dengan sesama rekan yang kita anggap bisa membantu kita untuk memberikan solusi, gitu ya. Dan kita tidak sembarangan orang untuk mengajar dan menyelesaikan masalah ini. Jadi memang relasi antara kita tim, antara kita juga itu sangat penting. Jadi saya berpikir memang komunikasi itu. Intinya di komunikasi itu harus apapun itu dikomunikasikan. Bagaimana saya harus mengomunikasikan kepada beliau sehingga beliau nyaman, tenang, dalam mengambil keputusan berikutnya. Nggak boleh marah-marah, gitu kan? Nggak boleh emosi. Padahal sebenarnya hati saya, agak susah lah waktu itu pokoknya. Betul. Ini pertanyaan dulunya ini sudah dijawab tadi, Bu. Oh iya. Yang tantangan tadi, tapi apa ya? Jadi Iya. tadi menyampaikan bahwa tantangannya itu kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan waktu yang cukup mungkin singkat ya, itu untuk efektif sehingga mampu menunjukkan keputusan yang bisa diterima kata ibu tadi ya. Ini mungkin sudah ya Bu ya untuk yang pertanyaan ini. Kemudian yang kedua yang berikutnya Bu, ini apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika terkait dengan kasus ini? Kemudian apakah ibu secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Tapi tadi sudah ada juga dijawab oleh ibu sebenarnya. Untuk kasus yang ini tentunya memang dibuat jadwal banget sih enggak, tapi tetap ada jeda. Sebelum saya mengambil keputusan atau sebelum misalnya yang bersangkutan mengambil keputusan tidak terburu-buru, artinya memang butuh waktu. Yang saya tidak memaksa, sifatnya seperti itu saya tidak memaksa, karena ini kan tidak terlalu urgen harus kita ini ya, artinya masih bisa panjang proses yang akan dilalui. Nah, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu kan, jadi dia pun harus mengalami beberapa proses yang sangat panjang untuk bisa dia pastikan gitu. Jadi kita kalau membuat jadwal secara tertulis sih enggak, cuman ya jadwal aja di pikiran saya gitu kan. Sampai kemudian ada ini ya Bu ya, rencana lah pokoknya ini ya. Tadi kan saya katakan yang jauh banyak yang ibu sudah disampaikan juga di awal ya. Di sini bisa dijawab. Ada planning lain kan. Jika dia memutuskan saya harus punya planning yang direncanakan lagi. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus atau peristiwa dilema etika? Mungkin itu bisa saya ambil dari beberapa pengalaman orang-orang terdekat saya. Kebetulan suami kepala sekolah di dulu, meskipun di SMP tapi kan beberapa kasus seperti ini hampir sama. Dan juga ada rekan guru
pernah menjadi kepala sekolah di sini, itu juga menjadi satu tempat saya untuk berdialog, meminta bantuan gitu ya, dengan menyelesaikan beberapa solusi. Ini pengalaman saya pengalaman mereka ini sudah pasti lebih membantu lah. betul, sangat membantu pengalaman mereka ini. Ya, meskipun mungkin beda zaman, beda cara ini ya, tapi setidaknya kita belajar dari beberapa pengalaman dan juga mungkin dari beberapa referensi lainnya. Nah, kita sampai ke pertanyaan terakhir, Bu. Banyak ya pertanyaannya. Iya, ini ada beberapa ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di Dilema Etika, khususnya dalam peristiwa guru yang sekaligus wakil siswa implementasi ini, apa yang bisa Ibu ceritakan dari pengalaman, kemudian pembelajaran dan pengalaman apa yang bisa? Yang pasti saya kan sebenarnya tipikal orang yang agak secara emosional kadang itu agak sulit dikendalikan ya pada kondisi tertentu. Tapi di sini saya tuh belajar banget ya, saya bisa bagaimana saya mengontrol emosi saya antara saya suka dan saya tidak suka gitu. Nah kemudian yang saya rasakan itu yang pertama mengontrol emosi saya ketika saya harus menghadapi masalah ini. Mengendalikan diri. Mengendalikan diri, betul. Kemudian juga, jadinya saya lebih sabar. Nah, saya tuh sabar juga menunggu apa keputusannya. Kemudian juga efektivitas waktu ya. Manajemen diri. Jadi banyak memang Pak itu akan mengasah betul manajemen diri kita. Iya. Dari sebentar, bagaimana kemudian saya harus berjiwa besar. Kan bagaimana saya harus menanamkan jiwa besar pada diri saya apabila keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Iya. Berarti manajemen dirinya memang harus jadi terasah juga ya, Bu ya. Dengan ada peristiwa-peristiwa yang termasuk dilema etika ini memang mengasah kita untuk itu ya, Bu. Ada lagi mungkin buku pembelajaran yang lain selain pengendalian diri tadi itu sampaikan, kemudian manajemen diri. Berkaitan dengan ke orang lain misalkan atau apa? Yang keterampilan relasi itu yang begini ya, Bu ya. Keterampilan relasi jadi. Iya betul. Jadi saya tuh jadi lebih bisa lagi bagaimana membangun komunikasi dengan teman ya, dengan relasi yang bisa dikatakan seperti itu. Ya semua ya, bukan cuma teman ya, tapi mungkin pihak-pihak. Oh iya benar Pak. Jadi bagaimana saya harus menghadap atasan saya gitu kan untuk menangani kasus ini. Iya. Nah, kan itu nggak mudah juga buat yang baru ya. Keberanian yang harus muncul itu seperti apa? Atau bagaimana cara yang baik ya, Bu ya, sehingga keputusan tadi diterima oleh semuanya ya, Bu ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya tanyakan dalam wawancara ini. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nantinya bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain nantinya yang dengan kita berbagi pengalaman seperti ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Dani. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan ya bahwa dari beberapa kejadian termasuk pada kejadian yang saya ceritakan tadi itu benar-benar memberikan saya sebuah pembelajaran dan refleksi diri ya. Jadi setelah kemudian keputusan yang dia sampaikan itu, alhamdulillah pada dia memutuskan berada tetap di sini ya. Dan saya melihat justru beliau semakin semangat itu menjalankan tugas-tugas, semakin semangat, itu luar biasa. Jadi sebuah dari keputusan yang saya tidak membuat keputusan ya, keputusan diambil oleh beliau, tapi kita sama-sama tetap evaluasi terus bagaimana yang dia keputusan yang dia ambil. Terima kasih banyak Pak Dani. Terima kasih Bu. Ya Bu. Tapi saya senang. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sukses ya Pak Dani ya. CDPS. Assalamualaikum.
Hai, selamat sore Pak Novia. Halo, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya baru agak pilek-pilek ya. Ya, dikarenakan cuaca jadi tiap hari biasa kalau pulang sore hujanan ya kita berhujan. Iyalah. Enggak, ini ada sedikit maksud dan tujuan saya datang ke Bapak kaitannya dengan melaksanakan wawancara untuk materi di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa mohon izin lah kami untuk berwawancara kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan. Nah, ini sebelumnya Pak, ada nggak kira-kira yang di waktu dekat ini tentang pengambilan keputusan yang menurut Bapak bisa diceritakan? Ada. Ini di salah satunya kan itu kita ini ada salah satu guru yang mau pindah, sedangkan mutasi Pak. Sedangkan guru tersebut itu satu-satunya guru kita yang di mapel tersebut. Nah, itu kan dilema juga bagi kita itu. Betul. Ya mungkin pertanyaan pertama dulu Pak ya. Mungkin Bapak sudah pernah mendengar ya tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, ini sekedar menginformasikan kaitannya dengan dilema moral dan bujukan moral. Dilema etika dan bujukan moral ini yang kami dapatkan dari pelatihan penggerak. Itu dilema, intinya prinsipnya kalau dilema etika itu kan kita dihadapkan pada situasi yang ketika menjawab iya itu benar, menjawab salah itu dalam kondisi yang benar gitu. Sedangkan kalau bujukan moral itu ya sudah pasti ya. Kayak saya dengan misalkan melanggar aturan ya, itu kan benar dan salah gitu kan gitu. Nah, kalau Bapak sendiri mengidentifikasi peristiwa yang Bapak sebutkan tentang ada kawan guru yang mutasi tadi, sehingga mengakibatkan Bapak dilema tadi, juga itu Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasinya sehingga Bapak bisa menyimpulkan bahwa itu sebagai dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, dikarenakan seperti tadi, ini kan sebenarnya permasalahannya adalah dilema etika. Di pihak satu itu benar, di pihak yang kita juga benar. Dikarenakan beliau ini sudah lama dan banyak juga rekan satu angkatan beliau waktu CPNS dulu itu pun sudah banyak yang pindah, bahkan lebih lama dari beliau pindahnya. Jadi ketika beliau mau pindah itu secara aturan yang benar, tetapi kita secara institusi ya kita kekurangan guru. Itu yang jadi permasalahan. Jadi karena Bapak ada identifikasi bahwa ada benar, tidak apa sih si guru tadi secara aturan memang diperbolehkan ya Pak ya? Iya, boleh. Karena memang secara aturan ketika kita sudah bertugas dalam jangka waktu tertentu boleh ya mengajukan mutasi untuk pindah. Tapi dalam satu sisi ya dilema juga ketika pindah. Siapa yang ngajak? Kalau mau nyari ada mapel tertentu itu kan susah. Iya, benar. Apalagi di dalam kita ya. Apalagi maaf, kalau mau honornya atau pindah ke kota banyak yang mau. Tapi kalau ke di pinggiran. Pinggiran, jauh lah 35 kilo dari tempat asal. Siapa yang mau biasanya? Setuju. Oke, coba kita ke pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus di mana seperti yang sudah kita bahas barusan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama gitu. Jadi Bapak bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan itu? Kalau boleh kalau ditanyakan bagaimana, ya caranya itu biasanya menggunakan skala prioritas. Skala prioritas. Jadi skala prioritas mana? Dikarenakan dua-duanya benar ya. Nah, di satu sisi kita perlu gurunya, satu sisi memang dia punya hak. Jadi kita lihat skala prioritasnya. Dalam skala prioritas itu kita urutkan dulu. Kita kan punya data-data ya. Betul. Dari data-data itu, walaupun akhirnya kita memang
skala prioritasnya misalnya kita lebih legowo, karena skala prioritas mereka beliau itu harus pindah, maka tetapi kita kan punya solusi yang tidak lama lagi atau tidak terlalu jauh juga, kita sudah dapat solusinya. Jadi, tetapi biasanya kalau sama-sama benar seperti ini, ya skala prioritas lah, mana yang paling urgent untuk diputuskan. Jadi artinya Bapak ada prinsip kepedulian juga ya? Iya. Kayak sama-sama rekan guru. Iya, sama-sama juga kita ngajak jauh. Betul, ya. betul. Mana ibu lagi kan? Oh, ibu-ibu. Oh ya, ibu-ibu. Jadi makanya ada skala-skala prioritas yang kita, oh ini walaupun benar-benar kita benar, dia benar, tapi dia dulu skala prioritas kita berapa nilai? Skala prioritas ibu itu berapa nilai? Oke Bapak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi, kalau langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengambil keputusan pada peristiwa guru ini mutasi, kalau bisa diceritakan seperti apa Pak? Jadi misalkan dari awal, apakah beliau mengajukan itu dengan sepengetahuan Bapak, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya untuk prosedurnya itu bagaimana? Sampai di akhirnya keputusan, ini sudah pindah ya Pak? Sudah. Nah, kan ini ada keputusan Bapak-Bapak yang memberikan izin kan akhirnya kan. Nah, itu bagaimana ceritanya, prosedurnya itu? Prosedurnya itu biasa pertama kalau terjadi permasalahan seperti ini kan kita nyari data-data dulu. Oh iya. Kita tanya dulu dengan si yang bersangkutan ya. Alasan-alasannya, data-datanya kita ambil dulu. Karena pertama kalau saya tidak mau mengambil keputusan itu tergesa-gesa. Misalnya saya tidak melarang, tidak mau saya. Benar. Jadi ketika dia mengajukan, kita pikir dulu. Jadi kita fokus dulu ke permasalahan. Betul. Dari situ kan dia mengungkapkan alasan, kita cari data-datanya. Di pihak saya juga, karena kan butuh tuh tenaganya. Saya juga mencari data-data yang bisa sebagai pengganti gitu. Oh iya. Atau dari biasanya manusia yang di situ mungkin banyak sumber dari situ. Biasanya saya cari dulu. Jadi dari data, pertama tidak boleh terburu-buru dulu, kita ambil data-data. Yang pasti juga keputusan saya ini tidak mau ada dampaknya ke depan, terutama dampak hukum tidak mau. Oh iya. Tidak mau. Kalau kayak moral kan ada dampak hukum, walaupun sebenarnya ini etika, hanya dilema etika, takutnya juga ada dampaknya. Iya. Dampak itu biasanya saya pikirkan dulu. Salah satunya ke keberlangsungan relasi kita depannya untuk yang bersangkutan yang mutasi maupun yang lain Pak ya. Jadi dipikirkan dulu. Prosedur-prosedurnya seperti itu. Kalau kita sudah dapat dan memang harus cepat diputuskan dan harus segera diputuskan, kita lah punya data-data, lah punya masukan-masukan, ya kita putuskan seperti itu. Ada nggak opsi Pak yang Bapak tawarkan ke yang bersangkutan, misalkan menunggu dulu dalam jangka waktu tertentu? Ya memang ada opsi-opsi seperti itu. Karena kan kita kan kadang-kadang Bapak tadi menyampaikan bahwa memang kan susah. Makanya itu salah satu prosedur yang saya lakukan itu biasanya opsi tadi. Jadi kita sambil dia berkeinginan, kita pelajari dulu data-data dampak-dampaknya. Nah, di lain pihak kita tadi mau mencari solusinya. Dari mulai ke kiri ke kanan kita tanya ada penggantinya, sumber dana dari mana. Kalau memang dia itu kan PNS, kalau dapat PNS juga kita dapat. Tapi kalau udah minimal Honda kita cari kiri kanan. Benar. Akhirnya ya pokoknya seperti itulah prosedurnya dulu. Oke, siap. Nah, setelah Bapak berkomunikasi kemudian melakukan dialog dengan prosedur yang Bapak sampaikan tadi, ada enggak hal yang efektif yang menurut Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan sehingga sampai ya memang sudah putus, ada keputusan bahwa yang mengizinkan untuk si ini, hal efektif apa yang sudah Bapak lakukan untuk bisa sampai dengan keputusan itu yang hal efektif. Kalau hal efektif apa? Biasanya kalau efektif ya susah juga. Pertama tadi yang Bapak sampaikan komunikasi dulu. Iya. Kalau itu ya. Yang pasti kalau untuk efektivitasnya itu
Ya kita lihat dampaknya tadi seperti saya bilang. Kedua itu pasti kita komunikasi dulu dengan si A. Komunikasi dengan si A juga. Setelah komunikasi dengan A, kita juga komunikasi dengan rekan-rekan kita juga. Oh iya betul. Apalagi saya sebagai pimpinan kan ada wakas saya. Oh iya betul. Yang terdampak itu pasti wakas kurikulum biasanya. Ya, yang agak harus ngamuk itu biasanya wakas kurikulum kan. Nah, jadi untuk efektivitasnya biasanya saya konsultasi, bincang-bincang juga dengan kurikulum biasanya. Nah dari situ kan dia ada punya masukan, kita punya masukan. Juga biasanya juga saya konsultasikan juga, komunikasikan juga dengan kesiswaan. Jadi, tapi lebih banyak kan karena ini menyangkut masalah kegiatan belajar mengajar biasanya ke kurikulum saya. Nah, dari situ nanti menurut saya lebih efektif seperti itu. Karena kan ujung-ujungnya kurikulum itulah kita panggil. Sebetulnya untuk efektivitas keputusan saya seperti itu biasanya saya komunikasikan dulu dengan. Jadi intinya komunikasi komunikasi dengan segala lini yang mungkin terpengaruh dan berpengaruh itu. Oke baik. Tuh pertanyaan berikutnya Pak. Apa yang menjadi apa yang bisa menjadi tantangan Pak kaitannya dengan pengambilan keputusan, khususnya kaitannya dengan ini, dengan peristiwa ini Pak? Mungkin Pak Dani sudah tahu, kadang-kadang kita ngambil keputusan itu kan ada yang merasa iri. Nah, itu tantangannya. Kedua, ketika kita mau ngambil keputusan, kadang-kadang seperti saya bilang tadi, kita nyari data-data. Oh, rupanya yang minta pindah nih sudah ada yang di belakangnya. Nah, yang orang-orang penting di belakang inilah yang sebenarnya jadi tantangan. Juga yang protes karena yang merasa iri itu juga kadang-kadang juga punya backing-backingnya atau ya semacam keluarga bin 1, bin 2 gitu. Nah, jadi tantangan itu seperti itu. Makanya ketika mau ngambil keputusan dampaknya itu lebih kita pikir dulu. Tantangannya ke situ ya Pak. Padahal pada prinsipnya ketika tidak menggunakan itu pun kalau memang sesuai aturan dan seterusnya kita kan memang sebagai pimpinan kalau memanglah sesuai seperti tadi kan kita putuskan, tetapi kadang-kadang tantangan itu jadi kita harus bisa meredam gejolak yang di belakang. Intinya tantangan itu kan. Iya, intinya tadi berarti meredam gejolak setelah keputusan itu dampaknya itu. Karena yang pasti mau tidak mau ada yang suka tidak suka. Kadang-kadang kan ada juga satu angkatan dia yang belum pindah. Nah, dia pindah, saya juga mau pindah. Nah, kalau semuanya pindah semua. Jadi kan kita meredam dampak-dampaknya seperti itu. Kalau yang si A menggunakan kekuatan di belakang, dia juga punya kan? Dampak-dampak itulah yang tantangan dalam mengambil keputusan seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan Pak ke pertanyaan berikutnya. Bagus ini percakapan kita ini. Nah ini adakah Pak tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan ataupun mengambil keputusan? Misalkan Bapak memang ini kan krusial misalkan, apalagi tadi tantangannya seperti itu. Apakah Bapak harus menjadwalkan ataupun membuat schedule lah untuk dalam biasanya Bapak menghadapi setiap hal untuk mencapai keputusan seperti ini? Kalau masalah-masalah dilema ini kan tidak setiap saat muncul. Keputusan jangankan yang seperti ini yang ada dilemanya. Keputusan yang tidak ada dilema juga biasanya itu saya tidak bisa langsung memutuskan, dikarenakan setiap keputusan itu harus tidak boleh tergesa-gesa, itu penting. Oh iya benar. Tidak boleh tergesa-gesa. Walaupun itu bukan keputusan dilema, apalagi keputusan dilema. Tidak boleh tergesa-gesa kita memutuskan. Kalau fokus juga ke masalahnya kan mau dicari data-datanya. Jadi biar nantinya kalau memang prosedur entah yang bilang tadi itu sebagai prosedur tergantung Pak Dani aja yang mengapresiasi apa yang saya bilang tadi prosedur. Tetapi prinsip saya tidak mau tergesa-gesa. Pokoknya kalau untuk kasus yang kemarin kan itu kita cari, kalau memang tidak boleh di tengah jalan, dia harus 1 semester, jadi ada waktu. Biasanya harus ada tenggat waktu, tidak bisa seperti kita memutuskan, kamu
hari ini kejadian besok pagi sudah keputusan nggak bisa. Kalau saya tetap ada waktu-waktu. Walaupun ada itu tata kala sebulan, tadi ya, Pak? ya itu tidak bisa sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Iya. Keputusan yang biasa-biasa aja tidak bisa sekonyong-konyong kecuali darurat emergency. Itu dalam kita konteksnya lagi ya. Nah, konteksnya lagi misalnya maaf ngomong ada anak sakit tiba-tiba itu kan mendadak kejang-kejang. Nah itu kan arti spontan harus cepat penanganannya. Maka tidak mungkin nunggu besok pagi keputusan anak tadi. Bagaimana caranya? Jadi harus cepat. Tapi kalau untuk yang dilema biasanya butuh waktu. Dan karena kita mungkin pertemuannya juga bisa sekali, 2 kali, 3 kali ya. Kita komunikasikan aja tidak cukup sehari 2 hari komunikasi dengan yang bersangkutan, belum dengan yang berpengaruh yang lain ya. Sudah itu kita kan nyari data juga. Benar enggak kita kan nyari data. Iya, betul. Sudah itu kita juga dengar juga riuh. Suara bising di belakang kita nih. Kan memang serba susah kita nih kan sebagai pemimpin. Nah, riuh termasuk suara dari wakasek kita atau itu juga kita dengar masukan. Kebetulan wakaseknya cewek, jadi dia walaupun sama-sama cewek tapi kan sama ibu maksud saya, tapi kan dia punya pandangan tersendiri, jadi dia juga punya berkesan. Biasanya kan lah mengubah lagi. Tanggapan kita jadi masuk. Itulah. Jadi kalau dibilang menurut badan itu sebuah prosedur, mungkin saya punya prosedur. Tapi itulah tata kala. Itu tata kala juga, jadwal juga kan, berarti Bapak memang nanti 2 hari lagi harus saya manggil, 3 hari lagi harus manggil lebih. Kalau untuk yang kasus ini dikenakan awal dan bisa itu sudah berlangsung 1 semester akhirnya diputuskan. Berarti ada tata kalanya. Lama itu dikarenakan saya tidak mau ganggu dulu, saya nego juga. Nego itu juga kan kita nanti dulu, nego itu bukan artinya kita setuju, kita kan nyari data-data di nego, nyari data-data. Yang memuatkan Pak, mana yang akhirnya prioritasnya kemana? Akhirnya dalam skala prioritas akhirnya 2 bulan sebelum COVID pergantian semester kita sudah minimal dia sudah melaksanakan tugasnya dulu, selesai di tempat kita seperti itu. Siap, mantap Pak. Oke, baik, berikutnya berkaitan dengan Bapak dalam pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau siapalah yang nantinya membantu atau menjadi tauladan mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan, misalkan Bapak punya saudara atau kawan karib rekan yang memang sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah. Bapak tahun 2 tahun ya, sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun jadi kepala sekolah atau sebelumnya atau siapa? Yang menjadi panutan sehingga menurut Bapak membantu kemudian mempermudah ketika ada peristiwa seperti ini. Nah, ini ada enggak Pak? Bisa diceritakan Pak? Kalau yang membantu saya kebetulan sudah jadi pengawas. Wah, dulu beliau itu kan kepala sekolah. Iya. Jadi intens juga itu? Komunikasi masih intens ya? Masih. Sampai detik ini masih. Karena kan beliau itu mau pengawas mapel, sering juga datang ke sekolah, masih sering berhubungan. Jadi beliau itu biasanya saya minta pendapat. Dulu kepala sekolah di Bapak ya berarti ya? Kepala sekolah di saya, jadi pimpinan saya juga kan. Tata cara beliau itu menurut saya bagus. Jadi dari jika ada minta pendapat, ada masalah, biasanya kalau memang ragu, kalau kita ragu, kita minta pendapat beliau. Kalau Pak, kita ada punya masalah ini, menurut Bapak bagaimana? Nah, beliau nanti kan ngasih bantuan. Itu yang dikategorikan mampu membantu mempermudah tadi ya Pak ya. Jadi beliau jadi pengawas, menurut saya pas lah. Kedua, selain beliau itu juga biasanya di lingkungan sekolah saya itu kan ada pemuka masyarakat. Itu ada tuh salah di daerah saya itu pemuka masyarakat itu memang disegani karena beliau itu juga
juga kini malah jadi kepala desa, jadi ketua PGITE sejak saya jadi guru sampai saya jadi kepala sekolah. Jadi dari beliau tuh kita bisa mendapat petua-petua. Dia juga pemuka agama juga, jadi ada dari situ gini, dan lingkup pergaulan dia juga luas. Nah dari situlah. Jadi ada dua itu lah. Ya komunikasinya biasa kedua. Tetapi yang paling intens tuh kalau yang tokoh masyarakat. Oh, tokoh masyarakat ya? Kalau tokoh masyarakat itu kan karena dia banyak cenderung bertemu dengan masyarakat, tapi kalau masalah pendidikan hanya sedikit dia tahu. Tapi yang paling banyak itu yang pengawas tadi ya, ya. pengawas tadi yang ini jadi pengawas dulu. Dulu atasan. Oke, mantap Pak, mantap. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari percakapan kita kaitan dengan kasus kalau saya bilang kasus bukan kasus ya, peristiwa. Yalah. Peristiwa guru di sekolah yang Bapak pimpin, mutasi kemudian menjadi dilema etika dan seterusnya itu, ada tidak pembelajaran atau pengalaman yang bisa diambil dalam khususnya dalam pengambilan keputusan itu? Pembelajaran apa atau pengalaman apa yang Bapak ambil dari peristiwa itu, Pak? Iyalah. Yang pertama, setiap keputusan kita harus pikir dampaknya. Itu pembelajaran. Karena dampaknya itu jika tidak pikir itu bakal jadi bumerang kita. Jadi segala keputusan, apalagi keputusan yang dilema, itu harus dipikirkan dampaknya. Betul. Dampaknya banyak. Iya. Kadang-kadang yang paling bahaya itu dampaknya berkaitan dengan hukum. Nah, itu yang jadi masalah. Jangan sampai kalau saya itu yang saya penting pelajaran selama mengambil keputusan seperti dilema ini maupun keputusan lain, begitu juga dengan seseorang yang membantu saya tadi. Beliau mendekatkan saya seperti itu. Makanya saya belajar. Nah, yang kedua, pembelajaran itu bahwa setiap keputusan itu tidak boleh terburu. Tidak boleh terburu. Kalau terburu-buru tidak kita pikirkan masak, seperti tadi dampak itu kan. Kalau kita tahu, kalau kita pikirkan masak-masak kita tahu dampaknya. Tapi kalau terburu-buru kita tidak tahu. Itu pun lah kita pikirkan dampak, kita pun tidak terburu-buru, kadang-kadang masih salah. Nah, itu yang jadi masalah. Iya, betul. Masih juga salah Pak Dani. Itu pelajaran Pak Dani ya. Iya, benar. Kedua, fokus memang kita ke masalah. Yang saya ngelebar-lebar. Fokus ke masalah. Yang keempat, dengan pembelajaran yang pasti itu bahwa kita nih rupanya masih sebagai manusia. Itu pelajaran yang utama. Rupanya kita masih manusia. Kita bukan robot. Kalau masuk data langsung selesai urusannya. Betul. Jadi yang punya perasaan, yang punya ini ya Pak ya? Ya, masih kita punya perasaan, rasa peduli. Iya, betul. Jadi berkecamuk. Ya, yang akan kita pikirkan itu adalah yang terbaik lah. Yang terbaik dari yang terbaik sebenarnya. Jangan terbaik dari yang bukan yang terbaik pada ini. Betul. Jadi pembelajaran itu sebenarnya yang pembelajaran utama. Dikarenakan kita juga tidak tahu kan kita nanti juga seperti itu. Iya, benar. Dalam posisi selagi seperti saya bilang tadi dampaknya yang memang harus kita pikirkan, jangan sampai dampak yang paling parah itu yang jangan sampai berkaitan dengan hukum. Itu dampak. Kalau tidak berkaitan dengan hukum sudah aman kita rasa. Tinggal dampak-dampak yang lain kalau lagi. Dampak itu kan ya masih bisa kita ini lah Pak ya. Ya takutnya kita bisa maaf tidak kita kasih. Dia langsung mengajukan ke PT UN, nggak masalah lagi. Kita kan tidak tahu. Benar. Walaupun dia guru biasa, ketahuan belakangnya ada yang bisa yang bisa membawa. Kita ada yang kita kan seperti tadi ada yang mencoba membantu, dia juga ada mungkin dapat. Makanya kita komunikasikan benar-benar gitu. Yang pasti salah satu pembelajaran adalah komunikasi penting. Jangan tidak pernah mengkomunikasikan, karena kalau kita tidak mengkomunikasikan bisa banyak artinya. Kalau kita komunikasikan, insya Allah semuanya clear, semuanya paham. Tapi kalau tidak kita komunikasikan, nah itu pasti banyak salah. Ada istilah miskomunikasi. Itu. Oke, baik Pak Novian, terima kasih atas kesempatannya sudah mau direpotkan untuk diwawancarai kaitannya dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan apa yang kita
perbincangkan di sini nanti ada manfaatnya untuk kita Oke. dan untuk ya banyak orang lah, karena memang ini nanti pengalaman ini kan kita bisa sharing juga kepada kawan-kawan yang lain, atau bahkan bisa menginspirasi untuk kawan-kawan yang lain dalam rangka pengambilan keputusan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya pamit dulu. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.